Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat bensin eceran tumpah, 3 kios di Ngawi terbakar. Seorang pemilik kios terluka bakar. Diduga hendak mencari makan, sejumlah monyet turun ke SMK di Bangkalan. Salah satunya sempat menyerang guru dan siswa. Petani di Pacitan resah karena air irigasi dan sumur berbusa dan berwarna hitam. Diduga akibat pembuangan limbah dari dapur pengolahan NBG. Suasana belajar di sebuah sekolah kejuruan di Bangkalan mendadak gempar karena ulah seekor monyet liar yang mengamuk saat diusir dari area musala sekolah. Beginilah kegaduhan di SMK Negeri 2 Bangkalan. Seekor monyet liar yang berusaha masuk ke area musala sekolah dan justru mengamuk saat diusir oleh seorang guru. Bukannya menjauh dari halaman sekolah, monyet tersebut justru bersikap agresif, berusaha menyerang guru dan beberapa siswa sebelum akhirnya lari ke atas gedung sekolah. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini. Bukan hanya satu di atas gedung sekolah, ternyata juga ada beberapa monyet lain berlalu lalang. Mereka diduga turun dari wilayah perbukitan yang berdekatan dengan lingkungan sekolah untuk mencari makanan. Menurut pihak sekolah, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Kawanan monyet liar sering datang dan mengobrak-abrik tempat sampah hingga mengambil bekal siswa yang tertinggal di sepeda motor. Kadang-kadang dengan anak-anak juga didekati juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan terus bersahabat seperti itu. Sampai masuk ke dalam kelas? Enggak. Mereka hanya di atas dinding. Cuma kalau ada sampah yang belum kami ambil ya, kami tadi tempat sampah itu kadang-kadang tempat sampahnya dirobohkan terus diambil dengan menjaga itu aja. Perubahan lingkungan yang kian pesat diduga menjadi penyebab utama hewan liar turun ke permukiman warga dan lingkungan sekolah. Kini pihak sekolah berharap ada upaya dari pihak terkait untuk menangani populasi monyet liar tersebut sebelum menimbulkan kerugian atau korban. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Petani di Ngawi resah karena aliran sungai irigasi dan sumur yang mendadak berbusa dan berbau. Kuat dugaan pencemaran tersebut berasal dari limbah dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Air di saluran pertanian dan sumur petani yang berada di Jalan Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Selain berbusa, airnya hitam, bahkan berbau. Petani menduga perubahan air ini akibat limbah dari Dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang membuat limbah ke saluran irigasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup serta anggota DPR RI Senin pagi turun ke lokasi. Menurut salah satu petani, limbah busa dan bau ini diketahui pada Kamis 16 Oktober 2025. Ia mengetahui ketika air yang keluar dari sumur yang akan digunakan untuk mengairi sawahnya tercemar sehingga ia khawatir akan merusak tanaman. Kemarin resah gimana saluran ini jadi pembuangan limbah dapur dari NBG. Nah, berdampak pada tanaman tidak tumbuh normal dan sebagainya, tanah berbau seperti selokan dan sebagainya, dan air sumur tercemar dari sabun. Nah, itu membuat resah di mana pertumbuhan padi itu tidak normal. Sementara petugas SPPG mengelak jika air pertanian berbusa akibat limbahnya, sebab pihak
pihaknya baru menjalankan dapur pada Senin 6 Oktober 2025. Bolehlah kalau kita mau diuji lab terkait limbahnya atau mungkin dari kondisi tanahnya atau mungkin dari efek yang ditimbulkan setelah itu. Karena kita baru berjalan 2 minggu, secara logika itu pun juga belum bisa mempengaruhi secara signifikan. Tapi kemarin muncul pemberitaan yang bahwa itu mempengaruhi daripada hasil panen. Padahal kita juga belum sampai ke tahap padi itu panen. Dari hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, serta anggota Komisi 4 DPR RI menyebutkan jika pengelolaan IPAL di dapur SPPG milik Yayasan Kesejahteraan Sosial Al-Azhar belum standar. Terkait pengelolaan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, ini tadi kami lihat secara teknis memang kurang standar. Jadi tadi kita arahkan biar mencapai standar, memang harus ada beberapa IPAL yang harus dibuat. Tentu saja munculnya EPG tidak boleh mengganggu terhadap kondisi yang sedang digalakkan oleh negara, oleh Presiden, yaitu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ini tidak boleh mengganggu, ini sudah mengganggu. Justru mencemarinya, Pak. Karena mencemari akan mengurai, dan saya lihat sendiri bagaimana tanaman yang terjadi setelah aliran ini mengalir ke rembesannya ke arah para petani ini. Sebagai langkah perbaikan, penyedia dapur SPPG diminta segera membuat tempat pengelolaan IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Saat ini di Ngawi ada 33 SPPG dan baru 4 yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SKPPL. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Melon kian populer di kalangan petani milenial Kabupaten Sumeneb. Buah segar dengan rasa manis ini tak hanya menjanjikan keuntungan besar, namun juga mulai dilirik sebagai komoditas unggulan baru di ujung timur Pulau Madura. Di tangan para petani muda di Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, melon disulap menjadi komoditas bernilai tinggi. Berbagai varietas seperti Fujisawa, Lavender, dan The Blues kini banyak dibudidayakan berkat cita rasa manis dan tampilannya yang menarik. Melon ini dibudidayakan di dalam greenhouse modern untuk menghasilkan buah yang bersih, segar, dan berkualitas premium. Sistem pertaniannya diterapkan secara cerdas, mulai dari pengelolaan nutrisi hingga pengaturan lingkungan tanaman secara terkontrol. Menariknya, proses penyerbukan dilakukan secara alami menggunakan tawon. Metode ini dipilih untuk mempertahankan kualitas buah tanpa banyak campuran bahan kimia. Untuk varietas Fujisawa, masa tanam hingga panen mencapai 65 hari dengan total 630 pohon dan jarak tanam 50 cm. Sedangkan Lavender dan The Blues dapat dipanen dalam waktu lebih cepat, yakni sekitar 35 hari dengan total 900 pohon dan jarak tanam 30 cm. Ini mas, masalah polinasinya, ini pakai tawon, bukan pakai semprotan. Ini melonnya macam dua mas, lavender maksudnya beli. Iya. Kalau di sana di sebelah selatan itu Fujisawa dari Jepang. Tak hanya budidaya, buah yang dihasilkan di kebun ini juga dijual untuk umum dengan harga Rp25.000 per kilogram. Pengunjung dapat memetik sendiri melon premium langsung dari pohonnya, sekaligus belajar proses pertaniannya. Konsep agrowisata ini
tak hanya memberikan nilai tambah ekonomi tetapi juga menjadi destinasi edukasi bagi keluarga, pelajar hingga wisatawan. Dari 3 komoditi ini salah satunya adalah budidaya atau pertanian tanaman melon, buah melon melalui sarana greenhouse. Nah, harapan ke depan bagaimana keberadaan BUMDes ini mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa Kaliangan Barat. Melon kini bukan sekedar buah segar, tetapi menjadi simbol inovasi pertanian modern di Sumeneb. Dengan dukungan petani muda dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, budidaya melon diproyeksi terus bertumbuh menjadi harapan baru pertanian daerah yang maju dan berkelanjutan. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Sumeneb.